Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anafa Lestari dengan NIM 2400556 dari Prodi Pendidikan Nonformal. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pada pertemuan ke-12, yaitu tentang alat-alat pendidikan dan penerapannya dalam proses pembelajaran. Baiklah, yang pertama yaitu ada pengertian alat pendidikan. Alat pendidikan adalah segala sesuatu yang digunakan oleh guru atau pendidik untuk membantu proses belajar agar tujuan pendidikan tercapai. Jadi, alat pendidikan tidak hanya benda seperti buku, papan tulis, atau media pembelajaran, tetapi juga bisa hal-hal non-benda seperti metode mengajar, contoh perilaku guru, atau suasana belajar yang baik. Nah, jadi artinya yaitu dalam pendidikan ada dua dimensi alat yang terlihat dan dapat disentuh. Itu adalah material. Dan yang tidak terlihat tetapi berpengaruh kuat pada pembentukan karakter, sikap, serta suasana proses belajar. Disebut juga itu sebagai non-material. Nah, dengan pemahaman ini, alat pendidikan bukan hanya sekedar media pembelajaran, tetapi lebih luas dan mencangkup semua instrumen yang membantu terjadinya proses belajar. Selanjutnya yang kedua yaitu alat pendidikan material dan non-material. Yang pertama yaitu alat material atau fisik. Alat material adalah sarana dan prasarana, misalnya papan tulis, alat peraga, buku, dan komputer. Nah, fungsinya yaitu adalah untuk memperjelas materi, membantu indera siswa menangkap informasi, memudahkan guru menjelaskan konsep yang abstrak, sekaligus meningkatkan efisiensi proses pembelajaran. Nah, alat material sering menjadi solusi untuk membuat pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif. Selanjutnya yaitu alat non-material atau abstrak atau situasional. Alat non-material berupa tindakan, perilaku, atau situasi yang diciptakan oleh guru itu sendiri. Misalnya teladan, seperti contoh sikap dan perilaku yang baik. Pembiasaan, seperti melatih kedisiplinan atau kebiasaan yang positif. Pujian sebagai penguat positif, hukuman edukatif untuk memberikan konsekuensi kepada peserta didik, dan pengawasan, motivasi, dan lingkungan belajar yang kondusif. Alat non-material sangat penting untuk membentuk karakter, sikap belajar, kedisiplinan, serta menciptakan hubungan pendidik peserta didik yang harmonis. Tanpa alat non-material, pembelajaran mungkin berjalan tetapi tidak menyentuh sisi afektif siswa. Selanjutnya yaitu ada fungsi alat pendidikan dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu membuat pengajaran lebih efektif dan efisien. Nah, alat membantu guru menyampaikan materi dengan cepat, jelas, dan lebih terstruktur. Selanjutnya yaitu memudahkan siswa memperdalam pemahaman. Nah, dengan adanya alat peraga seperti gambar, video, atau demonstrasi, siswa lebih mudah memahami materi yang abstrak. Selanjutnya yaitu mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, alat menyediakan kesempatan bagi siswa untuk berpikir, merasakan, dan melakukan. Selanjutnya yaitu untuk meningkatkan motivasi dan perhatian. Pembelajaran yang visual dan variatif menarik minat siswa untuk lebih terlibat lebih aktif. Selanjutnya yaitu penerapan alat pendidikan dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Alat harus relevan dengan kompetensi yang ingin dicapai. Contohnya, jika tujuannya memahami konsep volume, alat konkret seperti kubus satuan lebih tepatnya.
Selanjutnya yaitu mengenali karakteristik peserta didik. Guru harus mempertimbangkan seperti usia, minat, gaya belajar, kemampuan siswa, hingga hambatan belajar yang dialami oleh siswa tersebut. Selanjutnya yaitu memilih alat yang relevan dan mudah diakses. Tidak semua alat cocok untuk kondisi. Alat yang baik adalah alat yang bisa digunakan siswa secara langsung. Selanjutnya yaitu mengintegrasikan alat ke metode pembelajaran. Misalnya seperti diskusi, simulasi, demonstrasi, atau pembelajaran berbasis proyek. Alat yang digunakan tidak berdiri sendiri, tetapi menyatu dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada melakukan evaluasi penggunaan alat. Guru menilai apakah alat tersebut efektif, efisien, dan memberi dampak pada hasil belajar siswa. Langkah-langkah tersebut menekankan bahwa penggunaan alat pendidikan harus direncanakan, bukan hanya secara spontan atau asal-asalan saja. Selanjutnya yaitu ada kelebihan, kekurangan atau tantangan. Yang pertama yaitu kelebihan. Yang pertama yaitu membuat pembelajaran lebih menarik dan aktif. Dengan penggunaan alat, siswa menjadi lebih terlibat dalam proses belajar. Media visual, alat peraga, atau video dapat menarik perhatian siswa dan membuat mereka lebih antusias. Pembelajaran yang aktif akan mengurangi kebosanan dan meningkatkan interaksi antara guru dan siswa. Selanjutnya yaitu mempercepat pemahaman konsep sulit, memperluas pengalaman belajar. Beberapa konsep dalam pembelajaran seperti gerak, sistem organ, atau peristiwa ilmiah sulit dipahami hanya melalui penjelasan verbal. Alat seperti model, gambar, eksperimen, atau simulasi membantu memperjelas konsep tersebut, sehingga siswa lebih cepat memahami. Selain itu, penggunaan alat memberikan pengalaman belajar nyata yang tidak diperoleh dari pembelajaran tradisional. Selanjutnya yaitu kekurangan atau tantangan. Yang pertama yaitu ketersediaan alat material belum merata, misalnya di daerah terpencil. Tidak semua sekolah memiliki fasilitas lengkap seperti proyektor, komputer, atau alat peraga. Kekurangan sarana membuat guru kesulitan memaksimalkan penggunaan alat pendidikan, terutama di wilayah yang akses pendidikannya masih terbatas. Selanjutnya yaitu kemampuan pendidik dalam memanfaatkan alat non-material dan material secara efektif, mungkin masih terbatas. Ada guru yang sudah terampil menggunakan alat pendidikan, tetapi ada juga yang masih gagap teknologi atau belum menguasai metode tertentu. Kurangnya pelatihan menjadi salah satu penyebab rendahnya pemanfaatan secara maksimal. Selanjutnya yaitu pemilihan alat yang tidak tepat atau tidak sesuai karakteristik peserta didik bisa menjadi sia-sia. Alat yang bagus belum tentu efektif jika tidak cocok dengan kebutuhan siswa. Misalnya, menggunakan video interaktif untuk siswa yang kesulitan membaca instruksi, atau menggunakan media digital untuk siswa yang tidak memiliki akses gadget. Selanjutnya yaitu ketergantungan teknologi atau alat digital bisa menimbulkan kendala teknis, pemeliharaan, dan akses. Alat digital seperti laptop, LCD, atau internet sering mengalami kendala seperti mati listrik, jaringan lemah, atau kerusakan perangkat. Hal ini dapat mengganggu proses pembelajaran jika guru terlalu bergantung pada teknologi. Baiklah, dari materi ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa alat pendidikan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan pembelajaran, baik berupa benda maupun tindakan. Alat material dan non-material sama pentingnya.
Efektivitas pembelajaran seringkali bergantung pada sinergi keduanya. Pemilihan dan penerapan alat harus mempertimbangkan tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik, aksesibilitas, dan metode yang dipakai. Evaluasi penggunaan alat menjadi bagian penting agar pembelajaran semakin efektif dan efisien. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.